Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara virtual. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis vektor. Setelah minggu yang lalu kita telah mereview kembali konsep dasar vektor, baik mengenai notasi, kemudian definisi, lalu operasi aljabarnya. Operasi aljabar meliputi perkalian dengan skalar, kemudian penjumlahan dan perkaliannya, ya, perkalian titik serta perkalian silang. Nah, pada kali ini kita lanjutkan, kita awali dari turunan vektor. Jadi jika ada vektor A, ya, AXI plus AYJ plus AZK, ya, dengan IJK adalah vektor satuan dan AX, AY, AZ itu fungsi waktu atau fungsi T misalkan di sini, ya, maka didefinisikan turunan A terhadap T adalah dA dt, yaitu I dAx dt ditambah J dAy dt plus K dAz dt. Jadi turunan suatu vektor itu suatu vektor baru yang komponen-komponennya merupakan turunan dari komponen vektor, gitu ya. Nah, contohnya adalah pada peristiwa gerak, ya, dari sebuah partikel yang bergerak. Nah, misalkan koordinat dari suatu partikel yang bergerak pada waktu T adalah X, Y, Z. Ya, dengan X, Y, dan Z-nya merupakan fungsi T, fungsi waktu. Maka vektor perpindahan partikel dari pusat koordinat pada waktu T itu diberikan oleh R sama dengan XI plus YJ plus ZK. Dan vektor kecepatannya adalah turunan dari vektor posisi. Jadi V sama dengan dr dt atau jadi dx dti ditambah dy dtj ditambah dz dtk. Jadi masing-masing diturunkan terhadap T masing-masing komponennya. Nah, vektor percepatannya, nah, itu adalah turunan dari vektor posisi terhadap waktu atau dv dt. Atau dengan kata lain adalah turunan kedua dari vektor posisi, gitu. D kuadrat R dt kuadrat, ya. Nah, ini dahulu sudah kita terima konsepnya ketika belajar fisika. Nah, kemudian diferensiasi dari hasil perkalian vektor, nah, itu diberikan oleh persamaan-samaan nih 242. Jadi diferensiasi dari skalar A kali vektor A, perkalian skalar gitu. Nah, ini sebenarnya berangkat dari konsep apa namanya turunan berantai atau aturan perkalian pada konsep turunan, yaitu sama dengan dA dt kali A, ya, dA dt A plus A dA dt. Dan demikian juga untuk turunan dari perkalian dot. Jadi diferensiasi dari A dot B sama dengan A dot dv dt ditambah dA dt dot B. Dan turunan atau diferensiasi dari A ke jadi untuk diferensiasi dari hasil perkalian vektor itu diberikan oleh persamaan 242 ini. Nah, sebagai contoh, satu aja, nanti yang lain silahkan Anda coba sendiri. Misalkan untuk skalar, diberikan skalar A, yaitu T pangkat 3 min 5T,
dan suatu vektor A, yaitu 2T kuadrat I min 5TJ plus 3TK, tentukan DA atau DDT dari A kali A vektor. Ya. Itu. A kecil A besar vektor. Ya. Jadi kita pakai persamaan 242 yang pertama, yaitu D dt dari skalar A dikalikan vektor A itu ada sama dengan apa tadi, dA dt A itu ya, dA dt A ditambah A dA dt. Nah, ini saya nulisnya kok jelek, nggak apa-apa. dA dt berarti turunan A terhadap T ya, berarti apa? Turunan T pangkat 3 adalah T 3T kuadrat min 5 ya. Terus dikalikan dengan vektor A, berarti dikalikan dengan ini 2T kuadrat I min 5T J plus 3T K. Nah, ditambah dengan A kali, ya kan, A-nya berarti T pangkat 3 tadi min 5T dikalikan dengan dA dt, berarti ini tadi kan turunan dari 2T kuadrat adalah 4T. Jadi 4T I min turunan dari min 5T, berarti 5 ya. 5J kita kembali dari turunan dari 3T ya, tadi 3 ya. 3K ya. Nah, sekarang kita ya tinggal dikalikan aja, berarti ini 3T kuadrat min 5 kali 2T gitu ya. Nah, itu dari 2T kuadrat berarti apa, 6 T pangkat 4 gitu ya, dikurangi 10 T kuadrat I ya, itu. I terus domain ya, berarti nanti main begitu 3T kuadrat kali 5T berarti 15T pangkat 3 ya, ini berarti min 5 kali 5T berarti 25T J ya, ditambah di 3T kuadrat min 5 kali 3T berarti 9T pangkat 3 dikurangi 15T itu ya. Jadi tadi sampai mana ya, sampai lupa ini tuh yang sisi kanan. Jadi T pangkat 3 min 5T kali 4TI itu berarti 4T pangkat 4
ya, 4T pangkat 4. Terus ini suku yang kedua yang di sebelah kanan ini T3 kali T3 min 5T kali 4TI itu 4T pangkat 4 dikurangi 20 T kuadrat itu. Ini I ya. Lalu yang mana min ini T pangkat 3 ya. 5T pangkat 3 gitu. Sini min 25T ya. J. Terus yang ini 3T pangkat 3 min 15T K. Nah, nanti akan ketemu. Ini kita jumlahkan yang I dengan I, J dengan J, dan K dengan K, begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nanti silakan dilanjutkan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ini mengenai medan vektor dan skalar. Ya. Anda mungkin dulu pernah mendengar istilah medan gravitasi, kemudian medan listrik, lalu medan magnet, seterusnya. Nah, sekarang kita akan yang mana kalau medan listrik, medan magnet, kemudian medan gravitasi itu kan secara fisis itu adalah maknanya adalah daerah atau tempat yang masih mendapatkan pengaruh dari gaya. Kalau medan gravitasi berarti daerah atau tempat yang masih mendapatkan pengaruh gaya gravitasi. Medan listrik berarti daerah atau titik atau lokasi yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Nah, sekarang kita akan melihat medan ini secara matematis. Ya. Jadi ada dua medan, yaitu medan vektor dan medan skalar. Nah, misalkan P adalah sembarang titik dalam suatu domain terdefinisi, misalnya dalam ruang, ya, dalam ruang atau dalam kurva atau dalam area begitu. Kemudian didefinisikan vektor V yang nilainya adalah vektor. Jadi dia bernilai vektor. Jadi P fungsi P. Jadi kalau ditulis secara komponen adalah P1P ya, P2P dan P3P. Yang mana nilainya bergantung pada titik P di dalam ruang itu. Maka dikatakan bahwa fungsi vektor tersebut itu mendefinisikan medan vektor di dalam domain tersebut. Nah, jadi contoh medan vektor di sini adalah medan tangen kurva. Jadi ini. Nah, itu. Jadi terus berikutnya ada medan vektor normal permukaan. Jadi vektor normal permukaan itu adalah vektor yang arahnya tegak lurus dengan suatu permukaan. Jadi kalau di sini permukaannya melengkung, maka dia punya vektor permukaan yang ke banyak arah gitu. Jadi masing-masing vektor ini itu tegak lurus dengan permukaan. Ya. Kemudian contohnya adalah medan kecepatan dari benda yang berputar. Jadi pada setiap titik di dalam benda yang berputar itu punya komponen kecepatannya. Itu contoh medan. Jadi ini penampakan secara fisiknya dan ini adalah penampakan secara matematisnya, penulisan matematisnya. Nah, fungsi vektor ini juga bisa saja bergantung waktu.
atau bergantung pada parameter lain. Kemudian senada dengan itu, fungsi skalar f yang nilainya skalar, jadi f sama dengan fp, itu mendefinisikan medan skalar dalam domain 3 dimensi atau permukaan atau kurva dalam ruang. Nah, contoh dari medan skalar adalah medan suhu. Medan suhu suatu benda dan medan tekanan udara di atmosfer bumi. Nah, sebagaimana medan vektor tadi, bahwa fungsi skalar ini juga mungkin saja bergantung pada beberapa parameter. Bisa jadi berupa tergantung waktu maupun tergantung posisi misalkan. Nah, itu medan, pergantian dari medan. Medan vektor dan medan skalar. Nah, selanjutnya kita akan ke turunan berarah atau gradien. Nah, ini diambil contoh kasusnya adalah medan suhu. Ya. Di medan dari suhu. Jadi persebaran suhu di dalam ruang. Nah, dari sini misalkan temperatur pada setiap titik dalam ruang diberikan oleh T fungsi X, Y, Z. Ya, fungsi posisinya atau fungsi koordinatnya, gitu, tergantung dari posisinya. Nah, mulai dari titik tertentu kita dapat menyatakan atau mempertanyakan begitu laju perubahan suhu dengan jarak. Misalkan dalam derajat per sentimeter saat kita menjauh dari titik awal. Misalkan dari titik ini ya, atau dari titik ini, dari titik ini misalkan. Dalam arah ini misalkan ya, dalam arah ke sana. Nah, itu kita bisa mencari lajunya. Laju entah itu pengurangan suhu maupun kenaikan suhu bergantung pada jaraknya. Misalkan tadi dalam derajat per sentimeter. Jadi kemungkinannya misalkan dalam arah ini, kalau ini warnanya, kalau tergantung dari warnanya itu biasanya yang ya ini semakin tinggi gitu, semakin ke sana gitu. Nah, suhunya gitu. Ya. Ini ungu ini kok rendah kayaknya. Jadi semakin putih ya, paling tinggi adalah warna putih gitu. Nah, jadi misalkan kalau daerah ini berarti dia ini. Misalkan dari dalam arah lain, misalkan dalam arah ke sana, dari satu titik ini ke sana. Nah, itu bisa jadi suhunya meningkat lebih cepat daripada yang di sini. Jadi namanya laju. Nah, jadi laju perubahan suhu dengan jarak tergantung pada arah di mana kita bergerak. Nah, maka itu kemudian laju tadi itu disebut sebagai turunan berarah. Dari kuliah kalkulus kita kan bahwa turunan itu kan berkaitan dengan laju ya. Turunan suatu fungsi itu berkaitan dengan laju kenaikan atau penurunan besaran pada titik tertentu. Nah, di sini karena laju perubahan dalam hal ini contohnya adalah perubahan suhu itu tergantung jarak ya, atau perubahan suhu dengan jaraknya tadi bergantung pada arah di mana kita bergerak, maka disebut sebagai turunan berarah. Nah, secara simbolis kita ingin mencari nilai batas delta T per delta S ya, di mana S adalah elemen jarak atau panjang busur ya, dalam arah tertentu. Dan T adalah perubahan suhu yang sesuai. Nah, dalam hal ini turunan berarah ditulis sebagai dt ds. Nah, kita juga kemudian bisa menyatakan di mana dt ds memiliki nilai terbesar.
yang artinya secara fisis itu adalah arah dari mana kalor mengalir. Yaitu kalor mengalir biasanya dari panas ke dingin dalam arah yang berlawanan dari laju kenaikan suhu maksimal. Nah, perkaranya sekarang adalah bagaimana menentukan turunan berarah tadi secara matematis. Nah, ya, misalkan diberikan fungsi skalar P, X, Y, Z. Nah, kita akan mencari dP ds, yaitu laju perubahan P terhadap jarak pada titik misalkan X0, Y0, Z0 dan dalam arah yang ditentukan. Nah, dalam arah yang ditentukan tadi, kita definisikan dulu atau tentukan dulu vektor satuan. Jadi vektor satuannya adalah AI plus BJ plus CK. Ini ada arah vektor satuan dalam arah yang di. Ya, jadi ilustrasinya begini. Jadi ada pada titik X berangkat
Mohon maaf Pak, suaranya tidak keluar Pak. Iya Pak. Ya, sorry. Nah, jadi intinya begini. Artinya tadi kan kita sudah turunan berarah gitu ya. Jadi turunan berarah, ya intinya turunan berarah dari suatu fungsi skalar pi pada arah yang ditentukan itu adalah perkalian titik antara gradien pi dengan vektor satuan u dalam arah yang ditentukan tersebut. Nah, dengan baik. Jadi tadi dengan gradien dari P itu diberikan oleh persamaan 263 ini. I do Pi do X plus J do Pi do Y plus K do Pi do Z. Gitu. Jadi ya dua ini aja sebenarnya intinya bagaimana mencari turunan berarah. Coba kita lihat contohnya. Tentukan turunan berarah dari fungsi skalar pi x kuadrat y plus xz pada titik 1, 2, min 1 dalam arah A, dalam arah sesuai vektor A, 2i min 2j plus k. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari vektor satuan dalam arah A dulu. Nah, di pertemuan minggu lalu sempat saya singgung bahwa vektor satuan itu diberikan kalau misalkan vektor satuan dalam arah A itu adalah vektor A dibagi dengan panjang A. Itu namanya vektor satuan dalam arah A. Gitu ya. Jadi 2i min 2j plus k dibagi dengan panjang A. Panjang A diberikan oleh akar 2 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi ini akar 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga ini jadi kita tulis menjadi sepertiga kali 2i min 2j plus k. Kemudian kita mencari gradien dari fungsi skalarnya, yaitu del pi sama dengan i do pi do x plus j do pi do y plus k do pi do z. Nah, jadi i do x dari ini ya, ditambah j do y dari baik. Jadi hasilnya, nah ini turunan parsial, jadi turunan parsial terhadap x dari x kuadrat y adalah 2xy. Jadi yang ada x-nya saja yang diturunkan. Selain itu konstanta. Ini xz diturunkan parsial terhadap x berarti z. Lalu yang dalam arah c turunan parsial terhadap y berarti ini y-nya jadi 1. Ini x kuadrat, ini tidak ada y-nya berarti 0. Lalu yang z tinggal x saja karena di sini tidak ada z-nya. Nah, karena tadi ditanyakan pada titik berapa? 1, 2, min 1, maka kita cari dulu nilai grad P-nya itu dalam kalau x, y, z-nya kita ganti ini 1, 2, dan min 1. Jadi dalam arah I menjadi 2 kali x, x-nya 1, kali y, y-nya 2. Gitu. Jadi 2 kali 1 kali 2. Ditambah x kuadrat j. Jadi ya 1 kuadrat, terus kemudian plus k. Gitu. Hanya min 1, ini min 1 ya, sorry. Jadi ini adalah 3i plus j min k, ini min k ya. Nah, gitu. Ini min. Gitu.
Nah, sehingga turunan berarahnya adalah oh sorry, ini bukan min ya, ini tadi X kok jadi benar ini plus. Nah, sekarang berakhir adalah beberapa bentuk lain yang melibatkan del, operator del. Jadi grad persamaan 263 tadi grad pi sama dengan i do pi do x plus j do pi do y plus k do pi do z bisa kita buat menjadi begini, kita pecah menjadi begini kan, ini ada pi itu kita keluarkan. Nah, sehingga menjadi perkalian dari i do x plus j do y plus k do z pi gitu. Dan ini dikenal dengan operator del. Jadi operator operator del itu adalah ini ya, i do x plus j do y plus k do z. Nah, beberapa bentuk yang melibatkan operator del diantaranya adalah divergensi dan curl. Ya. Divergensi itu untuk vektor v, Pxi plus Vyj dan Pzk, didefinisikan divergensi dari V atau div V, ya, itu adalah perkalian titik antara del dan V. Jadi del dot V itu adalah divergensi atau disebut sebagai divergensi dari V. Nah, yaitu do Vx do x ditambah do Vy do y plus do Vz do z. Nah, lalu untuk perkalian silangnya itu disebut sebagai curl atau ada juga yang menerjemahkan sebagai rotasi. Operator rotasi. Jadi del cross V itu disebut sebagai curl atau rotasi V ya. Del cross V. Nah, kita cari dengan apa? Determinan kemarin ya, IJK do X do Y do Z Px Py Pz. Dan dikenal juga istilah ada Laplacian, yaitu del kuadrat. Itu disebut sebagai Laplacian. Jadi kalau dari persamaan tadi itu V-nya, vektor V-nya kita ganti dengan grad V gitu, maka del dot grad V itu disebut atau divergensi dari gradien V gitu. Itu dikenal dengan istilah Laplacian. Jadi del dot grad V sama dengan del kuadrat V. Nah, begini bentuknya. Ini kayak turunan parsial kedua gitu, terhadap V ya. Nah, contohnya apa? Persamaan yang melibatkan Laplacian, misalkan persamaan Laplace del kuadrat pi sama dengan 0, kemudian ini persamaan gelombang, dan ini adalah persamaan
difusi panas atau persamaan konduksi kalor. Mungkin akan dijumpai pada perpan. Nah, contohnya saya beri contoh. Tentukan divergensi dan curl dari vektor berikut. Ya, diberikan vektor V x kuadrat y plus x y kuadrat j plus x y z k. Nah, tadi divergensinya tadi kan del dot p dot do vx do vy j ya, do z vz. Nah, kita masukkan aja di komponen x vx-nya kan ini x kuadrat y, berarti do x kuadrat y, do y x y kuadrat ditambah do z x y z. Nah, turunan parsialnya ini parsial terhadap x berarti x kuadrat y menjadi 2xy gitu ya. Terus ini turunan parsial terhadap y, xy kuadrat juga menjadi 2xy. Terus ini diturunkan parsial terhadap xz, xyz berarti ya xy. Nah, ini tapi bisa disederhanakan ya berarti. Tidak kepikiran tadi. Ini berarti sama dengan 2, 2, 1. Berarti 5. Gitu. 5 xy. Gitu. Itu divergensi. Lalu curl-nya atau rotasinya. Ya, yaitu del cross V. Jadi tadi IJK dudu X, dudu Y, dudu Z, Vx, Vy, Vz. Ini kok nanti ini kita isi dengan komponen dari vektor tadi. Nah, dengan ekspansi baris pertama, ya ekspansi baris pertama ini kita ingat kembali konsep determinan pada semester lalu itu. Ini adalah I, nanti kan ini tandanya kan plus, min, plus gitu. Jadi I kalikan determinannya ini. Kalau ini I berarti ini kita tutup. Gitu. Jadi tinggallah yang nampak do X, do X, do Y, Vx, Vy gitu. Kemudian min J, nah kalau J-nya kita tutup begini, nanti yang nampak adalah do X, do Z, Vx, Vz. Lalu plus K, ini minornya ya kan, minornya begitu. Jadi kalau K gitu, do X, do Y, Vx, Vy. Nah, terus determinan dari ini kan tinggal determinan matrik 2 kali 2. Jadi ya silang itu kan AD min BC. Jadi ini kali ini dikurangi ini kali ini begitu. Jadi yang untuk yang I itu do Y kali VZ. Do V Z do Y dikurangi do VY do Z. Dan yang J ini do VZ do X min do Vx do Z. Dan K yang K do VY do X dikurangi do Vx do Y. Nah, baru kemudian kita masukkan tadi komponennya di VZ-nya XYZ, VY-nya X kuadrat, XY kuadrat, terus ini VZ lagi berarti XYZ, ini Vx X kuadrat Y, terus VY-nya XY kuadrat, Vx-nya X kuadrat Y. Nah, dan masing-masing menghasilkan ini. Ini diturunkan parsial terhadap Z berarti tinggal XY, diturunkan parsial terhadap Y berarti 2XY. Terus yang ini diturunkan parsial terhadap X jadi YZ. Ini diturunkan terhadap Z, tidak ada Z-nya berarti 0. Lalu yang ini diturunkan parsial terhadap X berarti Y kuadrat. Diturunkan parsial terhadap Y ini X kuadrat. Jadi itu adalah hasilnya. Jadi nampak bahwa divergensi itu menghasilkan skalar, sedangkan curl atau rotasi itu menghasilkan vektor. Tuh. Nah, contoh terakhir mengenai Laplacian tadi, misalkan diberikan medan skalar x pangkat 3 min 3xy kuadrat plus y pangkat 3.
Laplasiannya bagaimana? Ya kita cari dulu turunan parsial terhadap X, Y, dan Z. Jadi do Pi do X itu berarti ini kita turunkan terhadap X saja. Berarti 3X kuadrat, ini 3Y kuadrat. Ini tidak ada X-nya berarti 0. Gitu ya. Terus do Pi do Y itu berarti terhadap Y saja, berarti ini 0, tidak ada Y-nya. Terus ini menjadi min 6 XY, gitu, dan ini 3Y kuadrat. Lalu turunan terhadap parsial Z, karena semuanya tidak punya Z, berarti 0. Nah, baru kita kemudian masukkan ke rumus Laplasian. Tadi del kuadrat Pi sama dengan do X, do Pi do X plus do Y, do Pi do Y plus do Z, do Pi do Z. Nah, kita ganti dengan ini masing-masing. Hasilnya turunan parsial terhadap X itu min 6X. Terus ini tidak ada X-nya berarti 0. Ini turunan parsial terhadap Y berarti min 6X plus 6Y dan ini 0. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 6Y. Karena 6X plus min 6X 0. 6Y saja. Nah, demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan analisis vektor. Masih banyak sebenarnya yang lain, tapi silakan dikembangkan atau dipelajari secara mandiri. Insya Allah sampai divergensi dan curl tadi itu sudah cukup. Ya.